Pertama, pemahaman mereka itu harus paham kenapa saudaranya harus seperti ini, kenapa kondisinya seperti ini, dan dengan kondisi seperti ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia, membantu Rana lebih nyaman. Adik sama ibu itu kemampuan mengasuh Rananya udah sama loh, memberi makan sama terampilnya, terapi sama terampilnya. Nah dengan kayak gitu kan malah tumbuh ya tanggung jawab di dia gitu. Di kedua saudaranya ini malah tumbuh tanggung jawab bahwa Rana itu bukan cuma bagian dari ibu, tapi Rana juga bagian dari kami gitu, bagian dari saya. Tapi apakah ada pernah momen dimana mungkin kakak dan adiknya merasa ibu ngurusin Rana dulu nih? Nah, kalau dari pengalaman Mbak Is ini berhasil membangun keluarga yang mau sama-sama untuk mengurus Rana, itu seperti apa perjuangannya Mbak Is? Kalau tadi Mbak Is cerita mungkin dengan cepat tetap harus membawa Rana untuk melakukan terapi dan sebagainya, itu Mbak Is cepat gitu. Kalau untuk membangun satu keluarga dekat dulu, keluarga inti dulu, itu seperti apa? Saya itu terhadap kedua saudaranya Rana itu mengajak sih ya, melibatkan. Pertama itu pasti melibatkan mereka, memberi pemahaman sesuai dengan kemampuan mereka ya. Misalnya pada yang sulung itu karena dia udah lebih besar pada saat kejadian Rana, tentu dengan bahasa anak-anak waktu itu ya, itu juga pada yang masih kecil. Pertama, pemahaman mereka itu harus paham kenapa saudaranya harus seperti ini, kenapa kondisinya seperti ini, dan dengan kondisi seperti ini apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia, membantu Rana lebih nyaman. Itu satu. Kemudian melibatkan mereka untuk sama-sama, misalnya saya mengajak ke tempat terapi. Nanti kalau terapi di rumah saya ajak bareng-bareng, misalnya coba dong, yuk kamu yang pegang tangan ya, aku yang kaki, aku yang bagian kaki, Ade yang bagian tangannya, nanti AA yang bagian kepala, misalnya seperti itu. Lama-lama kan terbiasa ya hal seperti itu, sehingga mereka paham, nanti menemukan sendiri, oh ternyata Rana kalau diginiin tuh lebih enak loh, ternyata kalau dilakukan seperti ini lebih mudah dia misalnya angkat kepala. Seperti itu, melibatkan. Kemudian saya memberi kepercayaan, artinya misalnya terhadap yang kecil, yang adiknya ini saya bilang, kamu mau ngasih susu kakak, cobain aja, nanti kakaknya mau nggak? Mau aja, cobain aja, nanti dia akan melakukan itu. Lama-lama ketika dia diberi kepercayaan kan, manusia ya, bangga. Ada kebanggaannya, ada merasa oh saya bisa loh melakukan ini gitu. Dan ternyata nggak salah, karena memang saya nggak mau tuh bilang oh itu keliru deh, enggak. Biar dia semampunya dia aja dulu lah, juga kan masih kecil. Lama-lama karena sering, akhirnya kan jadi terampil. Sekarang saya selalu bilang, adik sama ibu itu kemampuan mengasuh Rananya udah sama loh, memberi makan sama terampilnya, terapi sama terampilnya. Nah dengan kayak gitu kan malah tumbuh ya tanggung jawab di dia gitu. Di kedua saudaranya ini malah tumbuh tanggung jawab bahwa Rana itu bukan cuma bagian dari ibu, tapi Rana juga bagian dari kami gitu, bagian dari saya. Nah itu penting banget. Jadi justru jangan menghindar gitu, atau jangan dikucilkan si anak ini dari keluarganya. Justru keluarganya ini yang ditarik oleh orang tua untuk sama-sama yuk gitu. Tapi memang harus pelan-pelan prosesnya, karena nanti pada tiap anak lain-lain ya. Pelan-pelan, sesuai usianya aja lah, ditawarkan segala macam itu sesuai usianya. Jangan dipaksakan, jangan seolah-olah itu wajib, supaya nanti itu mengalir karena dia mau ya, dia mau belajar, dia mau berproses sampai kemudian dia menjadi terampil untuk itu. Tapi apakah ada pernah momen di mana mungkin kakak dan adiknya merasa ibu ngurusin Rana dulu nih? Ya pasti ada, karena memang mau tidak mau secara waktu saya akan lebih banyak bersama Rana. Apalagi sekarang ya, setelah saya berhenti bekerja, memutuskan pensiun ini, saya lebih banyak tentu bersama Rana. Tetapi saya mengakalinya dengan kayak gini, bahwa dalam setiap bulan saya akan selalu punya waktu secara spesial hanya bersama salah satu anak. Jadi misalnya saya pergi hanya berdua saja sama adiknya Rana, atau saya berdua aja dating gitu sama yang si sulung. Ya udah, itu nggak diganggu oleh siapapun. Benar-benar waktu yang berkualitas, kami hanya berdua aja ngobrol, dan dia boleh apapun gitu ya terhadap ibunya, boleh cerita atau apapun. Tapi sehari-harinya pun sebenarnya tidak ada kalau untuk sehari-hari ya tidak ada pembagian waktu yang spesifik sih. Artinya gini, kalau saya sambil makan gitu, kita sambil bercerita-cerita gitu. Saya sambil nyuapin Rana gitu ya, sambil cerita,
adiknya lagi nyuapin Rana gitu, dia sambil cerita tentang sekolahnya. Misalnya, Kak, tadi kan aku di sekolah bisa dapat nilainya paling bagus loh misalnya gitu. Gitu loh Bu tadi gitu. Nah, dia nyambung gitu ke saya gitu. Artinya kan ya waktu berkualitas bersama ketiga anak saya bisa saya jaga sih. Artinya mereka, karena mereka sudah paham ya. Artinya kalau rananya memang lagi darurat harus sama ibu aja, ya sudah mereka mengalah. Tapi kalau di situasi normal ya biasa aja. Kita bahkan sekarang udah bisa kayak gini gitu loh, kami itu. Karena kan di Rana itu harus dijaga oleh salah satu dari kami. Tidak boleh tiga-tiganya nggak ada. Jadi bisa saling bergantian gitu loh. Misalnya gini, ibu udah lama loh nggak main-main sama teman gitu. Udah sana gaul gitu istilahnya gitu. Sana hang out sama temennya gitu. Nggak apa-apa kakak sama aku aja. Itu buat saya tuh udah yang ternyata mereka paham bahwa ibunya itu perlu me time juga gitu loh. Ya itu tadi prosesnya, karena saya melibatkan merekanya itu dengan mengajak untuk ayo sama-sama. Ini adalah menjadi bagian dari kita. Ini bagian dari keluarga. Karena kalau bukan kita terus siapa lagi? Jangan-jangan kalau Asmi itu bahkan sudah sampai seperti ini ya. Aku itu sebetulnya bukan sedang menolong Rana loh. Aku itu sedang menolong diriku sendiri. Karena Rana itu kan ada di rumah kita ya. Kalau aku tuh menjadi anak yang cuek, adik yang cuek, kok kayaknya aku gak belajar sesuatu. Aku tuh justru tengah belajar. Nah artinya kan proses itu saya sendiri sekarang suka kaget-kaget ya terhadap kakak dan adik ini. Ya karena mereka pun punya kesempatan belajar gitu loh dari peristiwa Rana, dari keberadaannya Rana di rumah kami. Ada hikmah-hikmah tertentu lah buat mereka. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Penting sekali ya Dok juga untuk keluarga itu. Iya, saya selalu bilang pada orang tua anak-anak berkebutuhan khusus ya apapun lah. Ya mungkin klise buat sebagian orang, tapi saya selalu bilang jangan lihat apa yang dia nggak bisa kerjakan, tapi lihat apa yang dia bisa capai. Jadi sering juga kalimat-kalimat ini cukup menyadarkan orang tua juga, akhirnya mereka menerima. Saya bukan cuma perlu mengedukasi orang tua yang punya anak cerebral palsy, tetapi juga saya perlu mengedukasi masyarakat, karena ternyata di luar sana banyak orang tidak paham gitu loh. Saya santai aja gitu bawa Rana ke mall, bawa Rana jalan-jalan ke taman, bawa Rana kemanapun. Ya buat saya ya udah sih gitu, emang anak saya begini, anak saya di kursi roda, anak saya makannya pasti berisik karena dia masih seperti anak kecil, masih nyembur-nyembur. Jadi ya udah, emang seperti ini kondisi. Itu ya masih banyak yang menolak, masih banyak yang takut karena dianggapnya menular. Ada satu peristiwa yang sampai saat ini selalu membekas di keluarga kami, itu adalah ketika